Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iman Dufan, nomor WP 20101152630172. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas database lanjutan. Nah, jika kita ingin membuat database, kita harus memasuki XAMPP Control Panel. Nah, di XAMPP ini kita harus mengaktifkan Apache ini, kita klik Start, dan MySQL juga kita klik Start. Setelah itu kita pencet Windows plus R, lalu kita ketik cmd, lalu kita enter. Setelah masuk di cmd, saya ingin mengubah warna teksnya ya biar lebih menarik. Ini color dia menjadi warna hijau. Lalu kita akan membuat database. Ketik cd garis miring lalu cd spasi XAMPP, enter lagi, lalu cd MySQL, enter, lalu cd bin, enter lagi, lalu MySQL bin root. Nah, setelah seperti ini kita enter. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat database-nya. Di sini saya mengikuti modul yang diberikan oleh Devia Kartika ya. Ini kita menggunakan operator matematik. Nah, semua database yang mendukung perintah SQL juga mendukung operator matematik. Berikut keterangan lengkapnya. Di sini, misalnya operatornya asterisk, asterisk ini sama dengan perkalian ya. Lalu garis miring ini sama dengan pembagian. Lalu tanda persen itu sama dengan bisa bagi. Lalu tanda tambah itu sama dengan jumlah, dan kurang aja ya kurangan. Nah, kita memasuki langkah-langkahnya. Pertama, kita memasuki operasi perkalian dengan asterisk. Operasi perkalian dengan tanda asterisk. Asterisk ya. Lalu kita coba contohnya seperti ini. Select min 5 ya, ya. Select min 5 asterisk, lalu kita tambahkan 7. Nah, asterisk ini sama dengan kali tadi ya, min 5 jadi min 5 kali 7, dan lupa titik komanya kita tambahkan di belakangnya. Maka kita enter, lalu berhasil, database-nya jadi seperti ini. Min 5 kali 7 sama dengan min 35. Lalu lanjut contoh yang kedua. Select 2,5, lalu asterisk lagi, lalu 6. Jadi 2,5 kali 6. Kita tambahkan titik koma. Nah, 2,5 kali 6 sama dengan 15. Lalu contoh yang ketiga. Select 10 asterisk 6 titik koma. Jadi 10 kali 6 ya. Hasilnya 10 kali 6. Hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita memasuki operasi pembagian dengan tanda garis miring. Itu tanda garis miring. Nah, operasi yang digunakan untuk pembagian adalah tanda garis miring. Dengan operator ini kita dapat membagi suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, ini contohnya. Misalnya select garis miring 3. Tuh, select, masukin angkanya misalnya 18, lalu spasi garis miring terus 3 titik koma. Kita enter. Nah, 18 banding 3, 18 garis miring 3, hasilnya 60.000 ya. Selanjutnya kita menghitung hasil pembagian dan perkalian. Yang ini tadi kita menghitung hasil pembagian dua bilangan ya. Selanjutnya kita menghitung hasil pembagian dan perkalian. Contohnya select spasi tutup kurung ya, 9, angkanya kita masukkan, garis miring, terus masukkan angka lagi 3, tutup kurung, asterisk,
2 titik koma. Kita enter. Nah, jadi seperti ini ya. Sesuai yang ada di modul. Lalu selanjutnya kita menghitung hasil dua operasi pembagian. Nah, menghitung hasil dua operasi pembagian ini, kita menggunakan cara seperti ini. Select 10, 0, 5. Lalu kita kasih koma, spasi 10, garis miring 2,5. Setelah itu kita kasih titik koma. Berhasil tidak? Kita coba. Ya, berhasil. Itulah tadi cara operasi pembagian dengan tanda garis miring. Nah, selanjutnya kita menggunakan operasi penjumlahan dengan tanda tambah. Contohnya seperti ini. Operasi penjumlahan dengan tanda tambah. Operasi yang digunakan untuk penjumlahan adalah tanda tambah. Dengan operator ini, kita dapat menjumlahkan suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Nah, yang pertama kita lihat contohnya menghitung hasil penjumlahan. Misalnya seperti ini, select ya. Select 4 spasi ditambah 6. Titik koma. Hasilnya adalah 10. Nah, 4 tambah 6 10. Lalu kita menghitung hasil penjumlahan dan perkalian. Jadi kita masukkan penjumlahan dan perkalian ya di sini. Contoh kedua yaitu select 2 astrik. Nah, pakai astrik ya karena kita pakai perkalian. Select 2 astrik trik 2 titik koma. Nah, 2 tambah 4 kali 2 sama dengan 10. Nah, itu berhasil ya. Selanjutnya menghitung 3 operasi penjumlahan dan perkalian secara bersama. Contohnya seperti ini, agak panjang ya. Select 2 astrik. Select 2 tambah 5 astrik 3 tambah 2 lalu koma. Nah, kita buka kurung 2 tambah 5 tambah 5 tutup kurung lalu astrik 3 tambah 2 koma 2 astrik 5 tutup kurung lagi astrik lagi lalu buka kurung 3 tambah 2 tutup kurung spasi titik koma. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya 10 23 50. Ini kita menghitung 3 operasi penjumlahan dan perkalian secara bersama. Caranya seperti ini tadi ya. Selanjutnya kita masuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini operasi pengurangan dengan tanda kurang. Nah, contohnya operasi yang digunakan untuk pengurangan adalah tanda kurang. Bilangan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Select 10 dikurang 6 koma atas koma bawah. Nah, 10 kurang 6 sama dengan 4. Nah, caranya seperti itu ya. Lalu kita menghitung 3 operasi pengurangan dan penjumlahan. Caranya select spasi 6 dikurang 6 spasi kurang 2 ditambah pakai tanda tambah ya. Lalu ditambah 8 3 operasi pengurangan dan penjumlahan. Caranya seperti ini tadi, 6 kurang 2 plus 8 lalu koma buka kurung ya. Kita masukkan angka lagi 6 kurang spasi 2 terus tutup kurung lalu astrik
spasi lagi 8, 8, spasi 6 kurang buka kurung 2 spasi tanda tambah ya 8 tutup kurung, lalu kita titik koma. Nah, jadi seperti ini ya. Itu tadi menghitung 3 operasi pengurangan dan penjumlahan. Selanjutnya nomor 5, kita mencari sisa pembagian dengan persen. Dengan tanda persen ya. Dengan tanda persen. Operasi yang digunakan untuk mencari sisa hasil bagi adalah tanda persen. Nah, dengan operator ini, kita dapat mengetahui beberapa sisa pembagian dari suatu operasi pembagian. Contohnya seperti ini. Langsung saja menghitung hasil modulus. Menghitung hasil modulus, caranya select spasi 5 spasi persen lalu spasi 2 lalu titik koma, kita enter. Nah, caranya seperti ini. 5% ini tadi ya. Persen ini tadi kita menghitung sisa bagi. Sisa bagi ya, sisa bagi. Sisa bagi 5 persen 2. Nah, lalu contoh yang kedua, menghitung 4 operasi modulus secara bersama. Caranya, menghitung 4 operasi modulus ini, kita menggunakan select, ya, select. Kita masukkan angkanya, misalnya 7. Lalu persen lagi, spasi 2, lalu titik 7, lalu persen lagi, lalu 3, titik lagi. Salah ya, maaf ya, bukan titik tapi koma ya. Kita masukkan koma, ya, koma, terus 7 lagi, persen lagi ya, 4, 7 di persen ya, persen. Nah, persen 7 spasi persen 5. Nah, kita tambah titik koma, berhasil. Kita coba ya. Nah, seperti ini, berhasil. Ini 1132 sesuai dengan yang di modul ya. Selanjutnya menghitung 2 operasi modulus secara bersama. Menghitung 2 operasi modulus secara bersama ini seperti ini. Select. Misalnya nilai select, lalu kita masukkan nilainya 7000 misalnya ya. 7000. Lalu kita garis miring. Spasi garis miring. Lalu kita masukkan nilainya misalnya 900 ya. Lalu koma, spasi 7000 lagi ya. Spasi garis miring lagi. Lalu garis miring, spasi persen, lalu 900 lagi ya. Lalu kita tambah titik koma. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah menghitung 2 operasi modulus secara bersama. Oke. Selanjutnya kita menggunakan fungsi matematik. Fungsi matematik. Memahami penggunaan fungsi-fungsi SQL. Fungsi-fungsi SQL yang mendukung bilangan matematik. Fungsi-fungsi tersebut dapat digunakan untuk memformat data berbentuk integer atau numerik. Membulatkan, yang nomor 1, membulatkan suatu bilangan pecahan dengan round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan bilangan desimal menjadi satu nilai di atasnya atau nilai di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kondisi nilai desimal yang ada di belakangnya. Misalnya sintak. Select round, masukkan bilangan, desimal, jumlah, dan desimal titik koma. Nah, kita coba seperti ini ya contohnya. Select, kita masukkan round, huruf besar semua ya, round seperti ini. Round. Lalu kita buka kurung. Lalu kita masukkan angkanya berupa ini. Misalnya 2,58. Nah, bukan 2,
50. Nah, lalu kita kasih 2,50. Ini yang pertama 2,45 dulu. Lalu tutup kurung. Lalu koma. Kita spasi. Nah, ini roundnya kecil. Round. Nah, seperti ini. Nah, 2. Itu 50. Nah, kita tutup kurung. Spasi lagi. Kita kasih koma dulu baru spasi. Spasi lalu round lagi. Round kecil ya. Round 251. Tutup kurung. Koma, spasi, round lagi. 2,56. Buka kurung. 2,56. Tutup kurung. Ya. Koma atas, koma bawah. Kita lihat apakah berhasil. Nah, jadi seperti ini ya contohnya. Lalu contoh yang kedua, misalnya beberapa bilangan pecahan yang nilai desimalnya sebanyak 3, kemudian hasil dari pembagian nilai desimalnya yang dipakai hanya 1 digit. Nah, contohnya tuh seperti ini. Select round, tutup, buka kurung. 2,249. Nah, 2,249 1 tutup kurung. Nah, setelah kita tutup kurung, kita kasih koma lagi, lalu spasi, round lagi ya, round 2,250. Nah, 2,250 1 tutup kurung. Lalu koma lagi, kita ketik round lagi, lalu buka kurung lagi 2,251. Nah, 2,251 lalu koma lagi 1. Nah, kita tutup kurung. Lalu yang terakhir, seperti kita ketik lagi round ya, round seperti tadi 2,259. Nah, lalu kita koma, spasi 1, tutup kurung, titik koma, enter. Misalnya select ya, kita select, spasi, sqrt, tutup kurung, buka kurung, misalnya nilainya 4. Nah, tutup kurung, koma, spasi lagi, sqrt lagi, buka kurung, 9, tutup kurung, koma, spasi lagi, sqrt lagi ya, buka kurung, 26. Nah, 26, kita masukin 26 coba ya, 26. Nah, lalu spasi, sqrt lagi. Nah, kita masukkan nilainya misalnya 25 ya, 35. Nah, lalu titik koma, enter. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Karena saya memasukkan nilainya nggak urut ya, jadi seperti ini. Lalu kita ya, selanjutnya nomor 9. Mendapatkan nilai terkecil dengan list. L-E-A-S-T. List ya. List. Nah, seperti ini. Nah, fungsi list ini dapat digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari sederetan bilangan atau data yang ada. Syarat sintaknya yaitu select list data garis bawah 1, data 2, garis bawah data 3, dan seterusnya. Lalu yang terakhir data n. Tutup kurung. Daripada itu, kita langsung ke contohnya saja ya. Seperti ini. Select ya. Select list. Buka kurung. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Seperti itulah contohnya ya. 7. Lalu kita tutup kurung. Titik koma. Enter. Nah, list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Lalu contoh yang lainnya seperti ini.
Misalnya select list, select list, buka kurung, kita dari angka 7,3 ya, 7,3, 6, 9,2, lalu 5, 4 dan 8. Nah, lalu kita tutup kurung. Tutup kurung ya, 8, lalu kita tutup kurung. Jangan lupa koma atas koma bawahnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Lalu contoh yang ketiganya, select list, select list. Nah, kita menggunakan huruf ya. Contoh yang ketiganya misalnya select list, lalu kita menggunakan huruf ya. Select F, lalu koma atas, koma bawah, lalu spasi, koma atas lagi. Misalnya ini J ya, J, koma atas ya, lalu koma bawah lagi, spasi lagi, koma atas, O, koma atas, koma bawah, lalu koma atas, D, koma atas, koma bawah lagi, lalu spasi, G, koma atas, tutup kurung, titik 2, titik koma. Nah, hasilnya menjadi seperti ini, list F, J, O, D, G sama dengan D ya. Selanjutnya kita ke nomor 10, mendapatkan nilai terbesar dengan greatest. Seperti ini ya tulisannya, greatest. Nah, greatest ya, greatest. Nah, greatest. Untuk penjelasannya, fungsi greatest ini dapat digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari sederetan bilangan atau data yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Select greatest. Nah, greatest. Nah, kita buka kurung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu tutup kurung, titik koma. Oh, nyata berarti ada kesalahan ya. Kita ulang lagi, select greatest. Select, ini karena ada G-nya kali ya. Select greatest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita enter. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Bisa juga kita menggunakan misalnya select greatest lagi. Ini kita ganti. Ini kita ganti jadi 7,3, lalu 6, 9, 2, 5, 4, 8. Nah, ini jadi seperti ini, kita enter. Nah, jadi 9 PL ya. Nomor 11, mendapatkan nilai pi. Fungsi pi dalam SQL digunakan untuk mendapatkan nilai pi, yaitu 3,14. Contohnya seperti ini, misalnya select ya, select pi. Buka kurung, tutup kurung, koma atas, koma bawah, enter. Nah, jadi 3,141593, 3,14 lah ya. Lalu contoh lainnya seperti ini, misalnya select ya, select pi, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung ya. Ada ini tambah 3 kali 3 seperti ini. Nah, hasilnya 9,24778. Nah, soal nomor 12, yaitu mengambil panjang desimal dari bilangan dengan truncat. Dengan truncat ya, truncat seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu ya. Truncat itu adalah untuk mengambil jumlah digit bilangan desimal sebanyak yang kita mau. Jadi, kita tidak mengubah nilai dari bilangan primanya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, select ya,
run cat. Nah, kita buka kurung, pasti dulu buka kurung, misalnya 1,2 456 itu nilainya seperti itu. Lalu kita koma, spasi, satu lagi untuk kurung, lalu run cat, spasi, buka kurung, 2574 koma lagi, 1, tutup kurung, lalu kita titik koma, enter. Oh, mungkin ada kesalahan ya. Kita coba sekali lagi. Select run cat 12456 1, lalu koma. Sini saya melupakan tanda komanya ya, makanya bisa salah. Nah, begitu kita coba lagi. Ya, fungsi run cat tadi seperti ini ya. Lalu kita coba cari yang keduanya. Contoh yang keduanya ini. Kita ganti ini menjadi 2 ya. Menjadi 2. Lalu 574 kita tambahkan 09 ya. 09. Ini kita jadikan 3. Lalu kita enter. Nah, seperti itu hasilnya. Selanjutnya kita masuki nomor 13, yaitu menggunakan fungsi logaritma. Logaritma sendiri merupakan perpangkatan dari suatu bilangan. Logaritma basis 2 atau bisa disingkat log 2 merupakan nilai pangkat dari bilangan 2, sedangkan logaritma basis 10 merupakan nilai pangkat dari bilangan 10. Nah, logaritma kita contohkan seperti ini ya. Misalnya select log 2, kita masukkan nilainya misalnya 128. Nah, kita tutup kurung, lalu titik koma, kita coba. Nah, log 128 sama dengan log 2 dari 128 sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Coba kita bandingkan dengan ini. Nah, bandingkan dengan select, pakai PAW ya, select PAW, buka kurung 2,7, tutup kurung, koma, long 2, buka kurung, 128, tutup kurung, titik koma. Kita bandingkan dengan ini. Oh, ada kesalahan log 2 ya. Saya tertulis log 2. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nilai logaritma basis 10 dengan log 10, syarat sintaknya yaitu seperti ini. Hasil garis bawah bilangan, garis bawah pangkat ya. Contohnya seperti ini. Select misalnya log 10, kita masukkan nilainya misalnya 100.000 ya. 100.000. Nah, tutup, titik koma. Nah, log 10 dari 100.000 yaitu 5. Kita bandingkan dengan yang ini. Select PAW ya, buka kurung, 10,5 log 10 ya, buka kurung, 100.000 ya, tutup kurung, titik koma. Nah, ada error, maaf. 100.000 log 10. Ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.